Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hashtag TV kembali lagi di hadapan Anda semua untuk memberikan informasi-informasi seputar dunia Islam yang mungkin belum Anda ketahui. Kali ini, Hashtag TV akan membahas tentang awal mula penetapan tahun Hijriah yang dilakukan di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Bagaimanakah umat Islam bisa mengenal tahun Hijriah dan dari manakah asal-usul penamaan tahun tersebut? Berikut kisahnya. Masyarakat Arab sejak masa silam sebelum kedatangan Islam telah menggunakan kalender Qamariyah. Mereka sepakat tanggal 1 ditandai dengan kehadiran hilal. Mereka juga menetapkan nama bulan sebagaimana yang kita kenal. Mereka mengenal Zulhijjah sebagai bulan haji. Mereka kenal bulan Rajab, Ramadan, Syawal, Safar dan bulan-bulan lainnya. Bahkan mereka juga menetapkan adanya 4 bulan suci, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Syafar awal atau Muharram dan Rajab. Selama 4 bulan suci ini, mereka sama sekali tidak boleh melakukan peperangan. Hanya saja, masyarakat Jazirah Arab belum memiliki angka tahun. Mereka tahu tanggal dan bulan, tapi tidak ada tahunnya. Biasanya, acuan tahun yang mereka gunakan adalah peristiwa terbesar yang terjadi ketika itu. Kita kenal ada istilah tahun gajah, karena pada saat itu terjadi peristiwa besar, serangan pasukan gajah dari Yaman oleh Raja Abraha. Tahun Fijar, karena ketika itu terjadi perang Fijar. Tahun renovasi Ka'bah, karena ketika itu Ka'bah rusak akibat banjir dan dibangun ulang. Terkadang mereka juga menggunakan tahun kematian tokohnya sebagai acuan, misalnya 10 tahun setelah meninggalnya Ka'ab bin Luhai. Keadaan semacam ini berlangsung terus-menerus sampai zaman Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu, para sahabat belum memiliki acuan tahun. Acuan yang mereka gunakan untuk menamakan tahun adalah peristiwa besar yang terjadi ketika itu. Beberapa nama tahun di masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah tahun izin atau Sanatul Izin, karena ketika itu kaum muslimin diizinkan Allah untuk berhijrah ke Madinah. Yang kedua, tahun perintah atau Sanatul Amri, karena mereka mendapat perintah untuk memerangi orang musyrik. Yang ketiga, tahun Tamhis, artinya ampunan dosa. Di tahun ini Allah menurunkan firman-Nya, yaitu surat Al-Imran ayat 141 yang menjelaskan bahwa Allah mengampuni kesalahan para sahabat ketika perang Uhud. Dan yang keempat, tahun Zilzah atau ujian berat, karena ketika itu kaum muslimin menghadapi berbagai cobaan ekonomi, keamanan, krisis pangan karena perang Khandaq. Sampai akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Di tahun ketiga beliau menjabat sebagai khalifah, beliau mendapat sepucuk surat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang saat itu menjabat sebagai gubernur untuk daerah Bashrah. Dalam surat itu, Abu Musa mengatakan, "Telah datang kepada kami beberapa surat dari Amirul Mukminin, sementara kami tidak tahu kapan kami harus menindaklanjutinya. Kami telah mempelajari satu surat yang ditulis pada bulan Sya'ban. Kami tidak tahu surat itu Sya'ban tahun ini ataukah tahun kemarin." Kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat. Beliau berkata kepada mereka, "Tetapkanlah tahun untuk masyarakat yang bisa mereka jadikan acuan." Ada yang mengusulkan kita gunakan acuan tahun bangsa Romawi. Namun usulan ini dibantah karena tahun Romawi sudah terlalu tua. Perhitungan tahun Romawi sudah dibuat sejak zaman Zulqarnain. Kemudian disebutkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Said bin Al-Musayyib, beliau mengatakan, Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum. Mereka bertanya, "Mulai kapan kita menulis tahun?" Kemudian Ali bin Abi Thalib mengusulkan, "Kita tetapkan sejak Rasulullah SAW hijrah meninggalkan negeri syirik." Maksud Ali adalah ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian Umar menetapkan tahun peristiwa terjadinya hijrah itu sebagai tahun pertama. Mengapa bukan tahun kelahiran Nabi SAW yang menjadi acuan? Para sahabat yang diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab, mereka menyimpulkan bahwa kejadian yang bisa dijadikan acuan tahun kalender ada 4. Yang pertama, tahun kelahiran Nabi SAW, tahun ketika diutus sebagai Rasul, tahun ketika hijrah, dan tahun ketika beliau wafat. Namun ternyata pada tahun kelahiran Nabi SAW dan tahun ketika beliau diutus tidak lepas dari perdebatan dalam penentuan tahun peristiwa itu. Mereka juga menolak jika tahun kematian sebagai acuannya, karena ini akan menimbulkan kesedihan bagi kaum muslimin, sehingga yang tersisa adalah tahun hijrah beliau. Karena hitungan tahun dalam kalender Islam mengacu pada hijrah Nabi SAW,
Selanjutnya kalender ini dinamakan kalender Hijriah. Setelah mereka sepakat, perhitungan tahun mengacu pada tahun hijrah Nabi SAW. Selanjutnya mereka bermusyawarah, bulan apakah yang dijadikan sebagai bulan pertamanya? Pada musyawarah tersebut, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengusulkan agar bulan pertama dalam kalender Hijriah adalah Muharram karena beberapa alasan. Yang pertama, Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender masyarakat Arab di masa silam. Di bulan Muharram, kaum muslimin baru saja menyelesaikan ibadah yang besar, yaitu haji ke Baitullah. Kemudian, pertama kali munculnya tekad untuk hijrah terjadi di bulan Muharram karena pada bulan sebelumnya Dzulhijjah, beberapa masyarakat Madinah melakukan bai'at Aqabah yang kedua. Sejak saat itu, kaum muslimin memiliki kalender resmi, yaitu kalender Hijriah, dan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender tersebut. Wallahu a'lam.